Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai materi potensi inklusivitas dan epistemologi pemasaran syariah ya. Nah, apa sih inklusivitas? Inklusivitas itu adalah cara pandang orang lain atau sudut pandang orang lain ya terhadap pemasaran syariah. Nah, kalau epistemologi itu adalah asal muasal ya istilah atau bahasa pemasaran syariah itu mulainya dari mana ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, sekarang kita mulai dari tadi cara pandang orang lain. Nah, itu ahli pemasaran Islam ya, itu Jafari itu dalam publikasinya mengatakan konsep Islamic marketing itu ditujukan bukan untuk mempertahankan Islam sebagai sebuah agama, akan tetapi untuk menjelaskan bagaimana kaum muslimin menginterpretasikan Islam dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu kemudian dia berdialog dengan Dr. Becker Al-Serhan. Saat itu Dr. Becker Al-Serhan itu masih sebagai editor in chief Journal of Islam ya, Islamic Marketing. Ya, di situ Jafari di tahun 2012 mengatakan bahwa riset Islamic Marketing itu bertujuan untuk menjembatani celah antara praktisi dan akademisi di belahan dunia yang berbeda dan untuk mempertajam pemahaman terhadap dinamika dan fenomena dalam dunia muslim ya. Nah, kemudian tadi Dr. Becker Al-Serhan itu membagi istilah Islami ini ke beberapa dimensi ya. Jadi ada berdasarkan religion, agama, kemudian country of origin, negara asal, kemudian target customer atau target konsumen ya. Nah, itu juga ada lagi ahli Paul Temporal tahun 2011 itu dalam buku Islamic Branding and Marketing itu menyebutkan bahwa ketika saya menggunakan frasa branding dan dari pemasaran Islami, saya tidak mengatakan brand yang berasal dari negara-negara Islam, meskipun memang demikian. Namun, saya mendefinisikannya dengan brand apapun yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasaran Muslim, ya. Jadi bukan dari negara asal Islam, tapi ditujukan untuk pangsa pasar Muslim, ya. Oke. Nah, di situ tuh akhirnya Jafari ya mencoba untuk mentranslasi atau mentranslatekan istilah Islamic marketing ke dalam bahasa Indonesia, dan dia mencari istilah apa yang tepat ya mewakili ya dari Islamic marketing ke dalam bahasa Indonesia. Itu ada disebut dengan pertama adalah manajemen pemasaran Islam ya, dari proses bagaimana Islam dipasarkan, itu ada maksudnya. Kemudian ada lagi manajemen pemasaran Islami, adalah proses menciptakan dan mendapatkan nilai secara Islam. Kemudian ada lagi manajemen pemasaran syariah ya. Kemudian ada lagi manajemen pemasaran halal. Nah, itu dibuatlah piramida ya istilah tersebut, kira yang mana tepat. Kalau Islam itu lebih pada keyakinan atau agama ya. Nah, itu berlandaskan kepada iman, akidah, dan tauhid. Nah, kalau syariah itu lebih kepada aturan hukum ya, itu berlandaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah ya. Nah, kalau halal ya, itu lebih pada teknis atau operasionalnya, itu berlandas kepada brandingnya, tourism, food, advertising, supply chain. Jadi lebih kepada operasional teknisnya ya. Nah, kemudian ada lagi ahli Douglas dan Sheikh 2004 menyebutkan istilah Islami dalam hal ini berkaitan dengan keimanan dan doktrin atau ajaran keagamaan seperti hukum atau syariat Islam, nilai serta prinsip dan keyakinan Islam. Nah, kalau menurut Batur tahun 2016 menyebutkan bahwa Islami maknanya lebih dekat dengan istilah mukminun dalam Al-Quran, sehingga seseorang yang tidak Islami adalah orang yang tidak mukmin ya atau beriman. Nah, kemudian dalam manajemen pemasaran syariah menurut Asyatibi, kata syariah memiliki karakteristik yaitu sesuatu yang diberkati atau mubarakah, universal, amat dan sempurna, maksumah, toleran, samha, dan dapat dimengerti semua kalangan. Jadi lebih universal ya. Nah, dari keempat translasi itu disimpulkan bahwa istilah manajemen pemasaran Islam tidak tepat karena dapat bermakna proses ya.
jadi dia lebih bermakna kepada proses ya. Sedangkan kalau pemasaran Islam itu sebagai sebuah agama ya atau keyakinan. Sedangkan kalau manajemen pemasaran Islami maknanya masih ambigu ya. Jadi masih mendua ya. Pemasaran halal sifatnya terlalu teknis. Yang paling tepat adalah manajemen pemasaran syariah karena mengandung makna luas secara epistemologi ya, sehingga bisa terbedakan dengan konsep pemasaran konvensional. Konsep dikenal dengan konsep Islam rahmatan lil alamin ya. Jadi akhirnya disepakati bahwa istilah tadi Islamic marketing itu kalau ditranslasikan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu diambillah istilah katanya, bahasanya adalah manajemen pemasaran syariah ya itu. Kita masuk ke epistemologi pemasaran syariah ya atau asal muasal istilah pemasaran syariah. Kita ambil juga dari buku Hendy Mustiko Aji. Nah, itu model dasar pemasaran syariah ya. Jadi ilmu pengetahuan memiliki 3 cabang atau aspek filosofi ya, yaitu ontologi atau epistemologi dan aksiologi ya. Jadi ada 3. Ontologi itu adalah dimensi ilmu pengetahuan yang mendiskusikan tujuan dari suatu ilmu. Kalau epistemologi itu bagaimana suatu ilmu pengetahuan didapatkan asalnya ya. Kemudian kalau aksiologi adalah dimensi ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai-nilai atau etika, yaitu untuk menentukan mana yang benar atau salah ya. Nah, ini adalah model dasar pemasaran syariah ya, dikembangkan oleh Hermawan Kertajaya ya. Jadi kalau epistemologi itu ya itu landasannya antara lain adalah strategi, taktik, dan value atau nilai ya. Nah, korelasi atau hubungan ya epistemologi sesuai pemasaran syariah itu terbagi menjadi 3 level. Ada Islam sebagai sebuah agama atau keyakinan, kemudian syariah sebagai aturan atau hukum, dan halal sebagai aspek operasional atau teknis. Nah, ini piramidanya seperti yang kita jelaskan tadi di awal ya. Jadi dalam Islam itu sendiri terdapat beberapa dimensi ya. Pertama adalah akidah ya. Secara bahasa maknanya al-aqdu atau kokoh, kuat, erat. Secara istilah adalah keyakinan yang kokoh terhadap sesuatu tanpa adanya keraguan. Nah, sumber akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Rasulullah ya. Jadi itu landasan dari akidah kita Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran itu sunnah ya, yang diriwayatkan hadis ya, dan diriwayatkan oleh para sahabat Rasul, malah kadang-kadang istri Rasul juga, Siti Aisyah. Nah, para ulama membagi akidah menjadi 8 cakupan agar lebih mudah membedakan antara akidah yang lurus dan menyimpang yang berkaitan dengan pertama adalah rukun iman, cakupan iman, kemudian takdir atau pengkafiran, takfir ya atau pengkafiran, kemudian ketaatan kepada pemimpin, kemudian larangan mencela sahabat Rasul, kemudian mencintai keluarga Nabi atau ahlul bait, kemudian mengimani karomah para waliullah, kemudian berdalil dengan Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para pendahulu yang soleh ya. Kemudian kedua adalah iman. Iman dapat didefinisikan menjadi 3. Ada membenarkan dengan hati atau tasdikun bil qalbi, kemudian menirarkan dengan lisan, ikrarun bil lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan atau amalun bil arkan. Jadi berniat ya, berkata dan mengamalkan. Secara istilah iman adalah pembenaran, penetapan, pengamalan serta ketundukan terhadap kebenaran yang berasal dari wahyu Al-Quran dan hadis. Nah, rukun iman sendiri seperti yang kita tahu ada 6 ya. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian yang ketiga adalah tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dan fi'il ya, fi'il ya, itu fi'il
ya jadinya. Wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya kesesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Jadi ulama itu bagi tauhid menjadi 3, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ya. Nah, kita akan satu-satu kita jelaskan. Apa sih tauhid rububiyah? Itu adalah mengesahkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabbi, ya Rabb, Tuhan, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Kemudian segala puji Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, itu dalam Quran surat Al-An'am ayat 1. Dan jika engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, yakni kaum musyrik ya, maka mengenai siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Itu dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 87. Nah, kalau tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah itu adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama asmaul ya dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang dia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, cara bertauhid dengan menetapkan nama atau asma dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa tahril atau mengubah makna, dan tanpa taktil atau mengingkari atau menolak, dan juga tanpa ta'yif atau menggambarkan wujud Allah, dan tanpa tashbih atau menyerupai sifat Allah dengan makhluknya, dan tanpa tafwid, tidak menolak tapi tidak mengakui maknanya ya. Ada 99 asmaul husna ya, dan artinya ya seperti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jafar, ya Mutakabir, ya Khalik. Nah, seperti itu ya, ada sampai 99 ya. Nah, kemudian syariah sebagai aturan atau hukum, sebagai secara bahasa syariah adalah jalan yang ditempuh untuk menuju mata air. Secara istilah, syariat dimaknai sebagai aturan atau hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran ya, sumber utamanya atau primer, dan kemudian As-Sunnah, sumber sekunder yang kedua. Nah, Al-Quran sebagai hukum primer karena Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, bukan makhluk Allah, bukan makhluk Allah Ta'ala ya. Jadi perbedaan antara epistemologi pemasaran konvensional dan syariah, yaitu di mana pada epistemologi pemasaran konvensional yang dijadikan rujukan adalah akal dan empiris ya. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak dan absolut. Sedang dalam epistemologi pemasaran syariah, ilmu itu diturunkan dari Allah ya Ta'ala, kemudian dikaji dengan akal dan empiris oleh manusia. Seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus ya. Nah, kalau ada lagi As-Sunnah ya, tadi sumber yang kedua, itu secara bahasa maknanya adalah metode atau jalan kebiasaan ya. Syariah contoh terdahulu dari dan adat. Secara istilah syariah makna dibedakan dalam konteks ada ilmu fikih ya, amal atau perbuatan yang dianjurkan oleh syariah namun tidak mencapai derajat wajib atau harus, yang apabila dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Dan ada konteks ilmu hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu berupa perkataan qoli atau perbuatan atau fi'li ya, dan ketetapan atau takriri maupun sifat perangai atau sifat fisik, baik sebelum diutus menjadi nabi atau rasul ataupun setelahnya. Nah, dalam epistemologi makna as-sunnah ada suatu konteks ilmu hadis ya, yaitu sesungguhnya yang diucapkannya itu hanyalah semata-mata berdasarkan wahyu yang diperintahkan kepadanya untuk ia sampaikan kepada manusia dengan sempurna dan apa adanya tanpa penambahan atau pengurangan. Ini dalam Quran surat Al-Najm ayat 3 sampai ayat 4 ya. Kemudian ada lagi halal sebagai operasional atau teknis. Itu adalah konsekuensi dari level sebelumnya, yaitu syariah. Halal secara bahasa adalah dibolehkan, sedang haram adalah yang tidak diperbolehkan. Secara istilah, halal bermakna segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul melalui Quran dan Sunnah. Nah, hukum halal dan haram ini harus dibedakan dalam konteks ibadah dan muamalah.
atau jual beli ya. Kalau muamalah asal tidak mengandung yang haram dibolehkan dan penyembelihan secara syariah. Nah, istilah halal dalam muamalah, halal branding, halal advertising, halal supply chain, halal food, dan halal tourism dan sebagainya. Nah ini adalah kurva persaingan bisnis kompetisi versus kolaborasi ya. Kalau yang di bagian vertikal itu adalah kinerja dari yang minimal sampai optimal. Kalau di bagian bawah itu adalah intensitas kompetisi dan sampai dengan mencapai kolaborasi ya. Nah itu mulai dari lemah sampai kuat ya. Nah jadi persaingan bisnis itu dari mulai kompetisi itu sampai akhirnya berkolaborasi ya. Awalnya dia berkompetisi bersaing, tapi akhirnya dia berkolaborasi atau bekerjasama ya. Jadi itu tadi gambaran ilustrasi hubungan antara intensitas kompetisi dan kolaborasi terhadap kinerja perusahaan. Nah, pada saat ini paradigma persaingan telah berpindah dari yang murni kompetisi menjadi kompetisi ya atau bekerjasama, yaitu perpaduan antara kompetisi dan kolaborasi yang merupakan paradigma pemasaran syariah. Jadi kita tidak selalu harus berpikiran negatif terhadap pesaing ya, maka kita harus mengajak untuk bekerjasama, berkolaborasi menjadi akhirnya berkompetisi ya. Nah, contoh industri penerbangan SkyTeam Garuda. Contohnya seperti penerbangan SkyTeam Garuda itu membentuk aliansi bersama KLM ya atau penerbangan airline dari Belanda. Kemudian ada lagi Universitas UGM yang berkolaborasi dengan Universitas Teknologi Malaysia. Nah, itu tadi materi kita ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.